Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan terkait review jurnal kami dengan judul Quantitative Analysis of Carboxylamine in Pharmaceutical Dosage Forms Using Green NP HPLC and Green NP HPLC Methods, a Comparative Evaluation dengan dosen pengampu, Profesor Dr. Hermat Rinaldi Idrus, SSI. Adapun kelompok saya beranggotakan saya sendiri, Rafika Fadila, dan Vince RN Ruanda. Nah, berikut adalah kutipan artikel yang kami gunakan. Adapun pembahasan kami kali ini terkait pendahuluan, kemudian metode, kemudian hasil dan pembahasan dan kesimpulan. Jadi, cabozantinib ini merupakan inhibitor molekul kecil baru dari berbagai jenis reseptor tirosin kinase atau TKR yang ditargetkan pada faktor transisi mesenkim epitel. Reseptor tirasin kinase ini terlihat secara berlebihan dalam sel tumor, sehingga dapat digunakan untuk mengobati sel tumor dan telah disetujui sebagai pengobatan kanker tiroid medular dan kanker prostat juga. Kemudian juga disetujui untuk pengobatan penyakit ginjal lanjut karsinoma. Laporan penelitian yang tersedia dalam literatur itu menunjukkan bahwa teknik HPLC belum pernah digunakan untuk kuantifikasi cabozantinib dalam formulasi yang dipasarkan sejauh ini. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan HPLC fase terbalik hijau atau RP-HPLC dan teknik HPLC fase normal hijau atau NP-HPLC untuk kuantifikasi cabozantinib dalam tablet dan kapsul yang dipasarkan. Parameter validasi yang berbeda di antara kedua metode ini bertujuan untuk mengetahui metode analitik terbaik untuk kuantifikasi cabozantinib. Secara umum, kegunaan densitometri fase terbalik menunjukkan berbagai keunggulan dibandingkan densitometri fase normal, yang meliputi pertama, menghindari fraksi nonpolar dari sampel di plat KLP, kemudian juga menghindari interferensi karena adanya pemotor, pembentukan kompleks spot, dan kejernihan deteksi itu yang lebih baik. Selanjutnya, metode analisis hijau lebih dianjurkan untuk penentuan obat dalam formulasi dan fisiologis cairan. Karena sesuai dengan sudut pandang kimia analitik hijau atau GAC, teknik analisis hijau adalah salah satu yang akan mengurangi toksisitas lingkungan. Dalam industri farmasi, sebagian besar analisis farmasi dibuat menggunakan pelarut beracun sebagai fase gerak yang sangat mudah untuk terbakar. Sehingga jika pelarut beracun ini diganti sepenuhnya atau sampai dengan batas tertentu, diganti dengan pelarut hijau, jadi metode ini dianggap sebagai metode analitik hijau sesuai dengan prinsip GAC. Nah, teknik HPLC hijau ini hadir dengan banyak keuntungan dibandingkan metode analisis konvensional lainnya. Yang pertama, dapat menganalisis semua sampel secara paralel, kemudian jangkauan deteksinya luas, bahan kimia derivatisasi, volume sampel rendah, penggunaan fase gerak juga paling sedikit, biaya per analisis rendah, waktu analisisnya lebih rendah, dan tidak beracun bagi lingkungan. Nah, adapun bahan-bahan yang digunakan, yang pertama cabozantinib dengan pemurnian di atas 99% dibeli dari Beijing Masoken Teknologi PTT Ltd di Beijing, Cina. Kemudian ada aseton, etanol, dan etil asetat dibeli dari Sigma Aldrich. Kemudian air dengan kemurnian yang tinggi diperoleh dari unit miliki. Kemudian tablet dan kapsul yang dipasarkan cabozantinib diperoleh dari toko farmasi di Riyadh, Arab Saudi. Dan yang terakhir, pelarut atau reagen lainnya yang digunakan dari analytical grade. Nah, adapun instrumentasi dan analitik dengan RP HPLC hijau ataupun teknik NP HPLC hijau itu dikondisikan kromatografi dan instrumennya yang digunakan yang pertama, instrumennya adalah sistem Carmack HPLC untuk kedua metodenya. Selanjutnya perangkat lunak Wimcat untuk kedua metode. Jarum suntik yang digunakan adalah jarum suntik mikro Carmack untuk kedua metodenya. Kemudian plat TLC yaitu plat berplat kaca 10x20 cm yang telah dilapisi sebelumnya dengan RP untuk metode RP-HPLC atau NP untuk metode NP-HPLC dengan silika gel 60 plat F254S. Aplikator yang digunakan yaitu Carmack Lunomat V untuk kedua metode. Selanjutnya gas untuk aplikasi sampel yaitu nitrogen. Dan ruang pengembangan yang digunakan adalah ruang pengembangan otomatis Carmack 2.
Kemudian pemindai TLC adalah Kalmak TLC Scanner 3. Fase diam yang digunakan yaitu plat berlatar kaca 10 x 20 cm yang telah dilapisi RP dan NP untuk masing-masing teknik dengan silik kajal 60 plat F254S. Fase gerak untuk RP HPTLC hijau yaitu aseton dan air dengan perbandingan 85:15. Untuk fase gerak NP HPTLC yang digunakan adalah etil asetat dan etanol dengan perbandingan 97,5:2,5. Waktu saturasi fase geraknya 30 menit pada 22 derajat Celcius. Jarak pengembangan pada plat sekitar 80 mm. Kemudian mode pengembangannya itu mode menaik linear dan tingkat aplikasi sampelnya itu 150 ml S-1 untuk kedua metodenya. Densitometri mode pemindaiannya adalah absorbansi atau reflektansi untuk kedua metode dan dengan panjang gelombang pemindaian karboxantinib sekitar 247 mm untuk kedua metode. Nah, berikut merupakan metode kurva kalibrasi dari karboxantinib. Yang pertama, ditimbang terlebih dahulu 100 mg karboxantinib, kemudian dituang ke dalam 100 ml fase gerak, dan volume yang diperlukan itu diambil, diencerkan masing-masing hingga hasil akhir konsentrasi larutan yang diperoleh itu sekitar 100 mg untuk kedua metode. Selanjutnya, volume yang berbeda dari larutan stok kemudian diencerkan untuk mendapatkan konsentrasi karboxantinib dalam kisaran 10 hingga 1000 dan 50 hingga 600 mg N-1. Larutan akhir dari hasil pengenceran ini diletakkan pada plat fase terbalik dan plat fase normal untuk kedua teknik. Lalu respon kromatografi dari karboxantinib ini dicatat untuk setiap konsentrasi menggunakan kedua tekniknya. Kurva kalibrasi untuk karboxantinib diperoleh dengan mengambil konsentrasi pada sumbu X dan areal kromatografi spot pada sumbu Y untuk kedua tekniknya. Kurva kalibrasi karboxantinib untuk teknik densitometri fase terbalik ini diperoleh dalam rentang konsentrasi 10 hingga 1000 mg N-1, sedangkan untuk teknik densitometri fase diperoleh pada rentang konsentrasi 50 hingga 600 mg N-1. Nah, berikut merupakan metode pengolahan sampel untuk kuantifikasi karboxantinib pada tablet dan kapsul yang dipasarkan. Yang pertama, disiapkan terlebih dahulu 10 tablet atau kapsul yang ada di pasaran, lalu ditimbang, kemudian berat rata-ratanya dicatat. Tablet kemudian dihancurkan dan dihaluskan, lalu isi kapsul diambil dari cangkang dan dicampurkan secara homogen. Nah, bubuk dari tablet dan kapsul ini dibagikan masing-masing ke dalam 100 ml fase gerak. 1 ml larutan stok tablet atau kapsul diencerkan dengan 10 ml masing-masing fase gerak untuk teknik fase terbalik atau fase normal. Kemudian disaring untuk menghilangkan bahan yang tidak larut dan disonifikasi selama 10 menit. Sampel yang diperoleh diambil untuk analisis kuantitatif karboxantinib dalam bentuk sediaan farmasi dengan menerapkan fase terbalik dan fase normal. Selanjutnya, validasi metode analitis. Yang pertama, metode fase terbalik atau fase normal untuk menguji karboxantinib divalidasi dengan tujuan linearitas, presisi, akurasi, ketahanan, sensitivitas, dan spesifisitas sesuai dengan pedoman ICH-Q2. Linearitas untuk karboxantinib ditentukan dengan membuat konsentrasi karboxantinib dengan sumbu X dan luas titik yang diukur pada sumbu Y. Keakuratan metode dievaluasi sebagai persen akurasi dengan mengadopsi metode penambahan standar. Selanjutnya, variasi antar hari ditentukan oleh estimasi karboxantinib pada 200, 300, 400, dan 500 mg N-1 dengan konsentrasi pada 3 hari yang berbeda untuk metode fase terbalik dan fase normal. Jumlah N-nya sama dengan 6. Ketepatan metode fase terbalik atau fase normal dievaluasi dengan memasukkan variasi kecil di masing-masing komponen fase gerak untuk analisis karboxantinib. Untuk metode densitometri fase terbalik hijau, aseton atau air dibuat dengan perbandingan 85:15. Fase gerak adalah dimodifikasi menjadi aseton atau air dengan perbandingan 87:13. Dan aseton atau air dibuat dengan perbandingan 83:17.
Kemudian respon kromatografi dicatat dari ketiga perbandingan tersebut. Untuk metode densitometri fase normal, etil asetat dan etanol asli dibuat dengan perbandingan 97,5 banding 25, kemudian diubah menjadi 98,5 banding 1,5, dan perbandingan 96,5 banding 3,5. Kemudian respon kromatografinya dicatat di antara ketiga perbandingan tersebut. Deteksi dan batas kuantifikasi diperoleh dengan mengadopsi metode standar deviasi. Dalam metode ini, respon sampel kosong diukur dalam rangkap 3 untuk teknik fase terbalik dan fase normal. Teknik fase terbalik atau fase normal ini diperoleh dengan membandingkan faktor retensi dan spektrum serapan ultraviolet di tablet dan kapsul yang dipasarkan dengan karbohidrat yang standar. Selanjutnya, analisis kuantitatif karbohidrat dalam tablet dan kapsul yang dipasarkan. Sampel yang diperoleh dari formulasi yang dipasarkan diletakkan pada plat PLC untuk teknik fase terbalik dan fase normal. Kemudian dicatat masing-masing responnya dari kedua fase. Kemudian dicatat area titik terukur untuk karbohidrat dalam tablet dan kapsul. Lalu karbohidrat dari kedua formulasi menggunakan kurva kalibrasi karbohidrat untuk teknik fase terbalik dan fase normal. Nah, penilaian profil kehijauan. Jadi, kehijauan untuk teknik fase terbalik atau fase normal ini dinilai dengan memanfaatkan 12 prinsip GAC yang berbeda, seperti yang dijelaskan dalam literatur Pena Ferreira et al. 2020. Skor analitis untuk teknik fase terbalik atau fase normal ditentukan menggunakan kalkulator kehijauan analitik yang disebut dengan AGREE. Selanjutnya, hasil dan pembahasan akan dijelaskan oleh teman saya, Vinca. Kepada Vinca, saya persilahkan. Baik, saya Vinci Ruamba akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan. Di mana untuk pada gambar 1 menjelaskan tentang kromatogram lapis tipis kinerja tinggi atau RPHPTLC fase terbalik dari karbohidrat standar. Di mana tujuan dari penelitian ini adalah untuk menetapkan metode fase terbalik atau fase normal untuk kuantifikasi karbohidrat, dan karenanya kombinasi pelarut hijau ini diuji. Kemudian untuk analisis desintometri dari RPHPTLC hijau ini membuat dua rasio, di mana yang pertama adalah rasio aseton dan air dan rasio etanol dan air, di mana memiliki perbandingan yang berbeda, yaitu perbandingan 50 banding 50, 70 banding 30, 80 banding 20, 85 banding 15. Kemudian dari sistem pelarut ini yang menawarkan kromatogram yang terpisah dengan baik dan kompak, yaitu pada rasio aseton dan air, di mana dengan perbandingan 85 banding 15. Dengan nilai RF 0,41 kurang lebih 0,01. Next. Nah, untuk gambar 2 ini menjelaskan tentang kromatografi lapis tipis kinerja tinggi untuk NPHPTLC, di mana dapat dilihat pada gambar untuk analisis desintometri ini memiliki rasio yang berbeda juga menggunakan etil asetat dan etanol, dan rasio etil asetat dan aseton dengan perbandingannya itu 70 banding 30, 80 banding 20, 90 banding 10, dan 97,5 banding 2,5. Di mana sistem pelarut yang menawarkan kromatogram yang terpisah dengan baik dan kompak, yaitu perbandingan etil asetat dan etanol dengan 97,5 banding 2,5. Dengan nilai RF-nya yaitu 0,20 kurang lebih 0,01. Dengan menggunakan spektrum Vita untuk metode fase terbalik atau fase normal dianalisis secara densitometrik, dan respon HPTLC tersebut maksimum diamati pada panjang gelombang 247 nanometer untuk teknik fase terbalik atau fase normal. Next. Nah, ini adalah tabel 1 yang dimana menjelaskan tentang data regresi linear untuk kurva kalibrasi karbohidrat. Nah, untuk metode kromatografi lapis tipis kinerja tinggi fase terbalik hijau atau RPHPTLC dan metode HPTLC fase normal hijau atau NPHPTLC. Nah, di mana rentang linear dari RPHPTLC yaitu 10 sampai 1000, kemudian rentang linear dari NPHPTLC hijau ini 50 sampai 600. Dapat dilihat bahwa rentang linearitas dari RPHPTLC ini jauh lebih luas daripada metode NPHPTLC.
Sehingga metode RPH-PTLC hijau ini dianggap lebih cocok untuk kuantifikasi karbozatinid. Kemudian dari hasil LOD dan LOQ menunjukkan bahwa kedua metode ini dapat diterima untuk deteksi dan kuantifikasi karbozatinid pada rentang nilai dengan konsentrasi yang luas. Sedangkan untuk desintometri fase terbalik lebih dapat diterima dibandingkan desintometri fase normal. Next. Nah, untuk tabel 2 ini merupakan evaluasi akurasi untuk metode RPH-PTLC hijau dan NPH-PTLC hijau, di mana teknik RPH-PTLC hijau ini sangat akurat untuk analisis kuantitatif dari karbozatinid dibandingkan dengan teknik NPH-PTLC hijau dari ketepatan persensifinya, di mana untuk NPH-PTLC hijau ini memiliki rentang 1,25% sampai 2,30%. Next. Berikutnya adalah tabel ketiga tentang evaluasi presisi untuk metode RPH-PTLC hijau dan NPH-PTLC hijau, di mana ada dilihat dari presisi intraday-nya dan presisi antar harinya. Dengan hasil yang didapatkan yaitu ketepatan metode ini dihitung sebagai persensifi dan hasil untuk metode fase terbalik atau fase normal. Nah, nilai persensifi ini untuk desintometri fase terbalik diperoleh dari batas panduan ICH. Nilai persensifi ini dari desintometri fase normal ditemukan di luar batas panduan ICH. Hasil ini menunjukkan bahwa desintometri fase terbalik sangat tepat untuk analisis kuantitatif karbozatinid dibandingkan dengan desintometri fase normal. Next. Nah, untuk tabel 4 ini adalah evaluasi ketahanan untuk metode RPH-PTLC hijau dan NPH-PTLC hijau, di mana di sini dilihat dari komposisi fase geraknya, aseton air. Dengan hasil bahwa perubahan kecil pada nilai RF, nilai karbozatinid ini dan persensifinya yang lebih rendah menunjukkan bahwa kedua metode tersebut kuat untuk analisis kuantitatif karbozatinid. Sementara densitometri fase terbalik ini sangat kuat daripada densitometri fase normal. Next. Adapun analisis kuantitatif karbozatinid dalam tablet dan kapsul di pasaran, yaitu kegunaan teknik fase terbalik atau fase normal ini diverifikasi dalam kuantifikasi karbozatinid dalam dua formulasi yang berbeda, yaitu formulasi tablet dan kapsul. Untuk puncak HPTLC untuk karbozatinid dalam tablet dan kapsul ini dipasarkan dan diverifikasi dengan membandingkan tempat TLC-nya di RF 0,41 kurang lebih 0,01 dengan karbozatinid standar untuk diperoleh RPH-PTLC hijau. Kemudian densitometri fase terbalik karbozatinid dalam tablet dan kapsul dipasarkan untuk densitometri fase terbalik ditemukan serupa bahwa nilai karbozatinidnya serupa dengan nilai karbozatinid yang standar. Kemudian untuk puncak HPTLC untuk karbozatinid dalam tablet dan kapsul dipasarkan juga diverifikasi dengan membandingkan dengan titik TLC di RF 0,20 kurang lebih 0,1 dengan karbozatinid standar untuk teknik NPH-PTLC hijau, di mana hasilnya bahwa desintometri fase normal karbozatinid dalam tablet dan kapsul yang dipasarkan untuk desintometri fase normal juga diamati serupa dengan karbozatinid standar. Next. Nah, ini adalah gambar tampilan 3D dari karbozatinid standar dan formulasi komersialnya dengan metode RPH-PTLC hijau. Bahwa dengan desintometri fase terbalik yang menunjukkan bahwa puncaknya serupa. Kemudian untuk gambar 5 menunjukkan tentang tampilan 3D dari karbozatinid standar dengan formulasi komersial dengan metode NPH-PTLC hijau yang menunjukkan bahwa puncak karbozatinid standar dan formulasi komersial yang serupa. Next. Nah, tabel 5 ini menjelaskan tentang analisis kuantitatif karbozatinid dalam tablet dan kapsul yang dipasarkan dengan metode RPH-PTLC dan NPH-PTLC hijau, di mana hasil yang didapatkan bahwa persen konten karbozatinid di dalam kurang lebih 2% menggunakan metode RPH-PTLC hijau menunjukkan bahwa densitometri RPH-PTLC hijau ini lebih baik daripada densitometri NPH-PTLC hijau untuk
kuantifikasi karbozatinid. Oleh karena itu, densitometri fase terbalik ini telah diusulkan lebih unggul dibandingkan densitometri fase normal untuk analisis kuantitatif karbozatinid dalam tablet dan kapsul yang dipasarkan. Next. Nah, adapun dilakukan perbandingan sastra di mana perbandingan metode RPHPTLC dan NPHPTLC dengan metode yang dilaporkan dari kuantitasi karbozatinid. Dilaporkan ditemukan lebih rendah daripada densitometri fase terbalik atau fase normal. Namun akurasi dan presisi metode HPLC dan UPLC yang dilaporkan ini serupa dengan densitometri fase terbalik dan lebih unggul daripada densitometri fase normal. Adapun parameter validasi RPHPTLC saat ini dan metode HPLC dan UPLC yang dilaporkan ditemukan dengan batas rekomendasi ICH menurut ICH tahun 2005. Namun metode analitik yang dilaporkan ini tidak hijau dibandingkan dengan metode ini. Secara keseluruhan teknik RPHPLTSI ini ditemukan dapat diandalkan lebih unggul daripada teknik analitik yang dilaporkan untuk kuantifikasi karbozatinid. Berikutnya, nah adapun dilakukan penilaian profil kehijauan. Ada gambar 1 yaitu dengan nilai 0,8 dan gambar yang B 0,78. Di mana gambar 6 ini setuju dengan skor analitis untuk A dan metode RPHPTLC hijau dan untuk B itu adalah metode NPHPTLC hijau. Nah, kehijauan metode fase terbalik dan fase normal ini diperoleh dengan menggunakan teknik Egre Analytic Klinis Calculator. Nah, sistem metrik ini mempertimbangkan semua 12 prinsip GAC dan menawarkan beberapa keunggulan dibandingkan metode evaluasi kehijauan yang lainnya. Nah, skor analisis tertuju di atas 0,75 menunjukkan bahwa metodologi analisis hijau yang sangat baik untuk analisis obat. Namun, skor analisis tertuju sebesar 0,50 menunjukkan bahwa metode tersebut dapat diterima untuk analisis obat. Skor analisis 7 di bawah 0,50 menunjukkan tidak dapat diterima teknik analisis menurut PENA tahun 2020. Nah, berdasarkan skor analisis EGRI yang diperoleh dalam penelitian ini, kedua analisis tersebut dianggap sebagai teknik yang sangat baik untuk penentuan karbozatinid. Berikutnya, adapun setelah pembahasan yang dilakukan, dapat disimpulkan yang pertama, bahwa kuantifikasi karbozatinid dalam tablet dan kapsul yang dipasarkan itu dilakukan dengan metode fase terbalik atau fase normal. Kemudian kesimpulan yang didapat kedua yaitu metode fase terbalik atau fase normal ini divalidasi untuk kuantifikasi karbozatinid menurut panduan ICH. Kemudian kesimpulan yang ketiga, teknik RPHPTLC hijau ini diamati lebih linear, akurat, presisi, kuat, dan sensitif untuk analisis kuantitatif karbozatinid dibandingkan dengan teknik NPHPTLC hijau. Kemudian kesimpulan yang keempat, kegunaan teknik fase terbalik atau fase normal ini digunakan dalam kuantifikasi karbozatinid dalam tablet dan kapsul yang dipasarkan. Dan kesimpulan yang terakhir yaitu densitometri fase terbalik ini ditemukan lebih unggul daripada densitometri fase normal dalam kuantifikasi karbozatinid dalam tablet dan kapsul yang dipasarkan. Berikut penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada Kak Rafika. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.